Ini sampai sedalam itu Bu Haji menggeluti dunia merpati. Apa sih yang bikin mendorong Bu Haji untuk menggeluti kayak sampai ke karakter, sampai mungkin ke betina harus seperti apa gitu? Karena aku punya prinsip kayak gini, apapun yang kita tekuni itu harus benar-benar paham, benar-benar ngerti gitu. Jadi jangan sampai cuma ngandelin orang lain gitu. Jangan setengah-setengah. Betul, jangan setengah-setengah. Karena memang yang udah aku rasain, kalau kita memang serius, kita fokus, hasilnya ya pasti akan kita dapat yang terbaik gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back di 3 channel berbahaya. Tentunya dengan RM Tribun Channel, ada Hobi Merpati Channel, dan Wong Electric Channel. Alhamdulillah ya, hari ini spesial banget buat saya untuk bisa bersilaturahmi sekaligus berkunjung ke area Tasikmalaya, di mana minggu kemarin kita baru merayakan Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah, dan tentunya atas nama kru dan manajemen dari 3 channel berbahaya, mohon maaf lahir batin, minal aidin wal faidin, dan Pak Haji, Bu Haji, minal aidin wal faidin juga buat teman-teman di sini. Ini kesempatan luar biasa. Hari pertama saya setelah lebaran ke Tasik langsung bertemu sama salah satu tim pemilik dari salah satu burung fenomenal ya. Mungkin di Tasik itu udah siapa yang nggak kenal salah satu burung dengan nama Dewa Dewi dari tim HD Kawalu ya. Yeah. Tapi sabar dulu, tahan dulu. Sebelum kita ngobrol tentang Dewa Dewi, saya mau kupas tuntas dulu dan tentang tim dari HD Kawalu. Favorit nih, HD itu apa sih, Bu Haji, Pak Haji? HD itu mungkin lebih singkatan ke namanya Haji Deden. Haji Deden berarti pemilik ya? Yeah. Oke. Nah, ini yang unik ya. Ini yang unik dan bisa dibilang jarang sekali di dunia merpati sekarang. Kiprah seorang wanita ya, mungkin ibu rumah tangga sekaligus pemilik, perawat, penyayang. Yang belum itu jokinya aja ya. Tapi saya dengar kalau Bu Haji juga lagi belajar proses geber ya. Iya. Kita nantikan nanti gimana Bu Haji geber. Kalau untuk rawat kita nggak usah raguin lagi, ngerawat Pak Hajinya aja udah luar biasa. Ya, Bu Haji sehat semuanya ya Pak Haji. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Oke, lebaran mudik kemana nih Pak Haji? Nggak mudik sih, karena memang kampung halamannya di Tasikmalaya, jadi ya stay di Tasikmalaya aja, nggak mudik-mudik kemana. Asli orang sini berarti? Asli orang Tasik. Pak Haji juga? Saya dari sini, kalau istri dari Cilembang.
Oh, berarti masih orientasi. Iya. Tapi nggak apa-apa kalau misalkan itu mau di Ya, Bandung dulu gitu. Jalan-jalan ya, healing ya. Healing dulu, ikutan muter kayak yang lain gitu. Nah, ini nih. Apa sih namanya, sebagai seorang perempuan atau wanita ya, jarang yang hobi main merpati. Ke Bu Haji dulu, nggak apa ya Pak Haji ya, izin. Oke. Kenapa bisa hobi terhadap merpati atau suka terhadap merpati? Apa memang ada turunan kah atau seperti apa? Pada dasarnya sih kalau keluarga memang penyayang binatang ya. Tapi kalau untuk hobi merpati itu cuman aku aja, yang lain nggak ada tuh. Kalau di keluarga atau di keluarga besar, baik itu dari mama ataupun papa, nggak ada, cuman aku aja. Dan aku senang di merpati itu tantangannya banyak. Dari mulai cara merawatnya, terus pas latihannya, terus pas lombanya tuh dia tuh kayak memacu adrenalin gitu. Pas burung mau terbang, pas burung ketika datang, dan pas mau turun, pas mau nyampe bantalannya juga kan kadang nggak bisa diprediksi. Jadi lebih intinya banyak tantangannya, lebih seru lah. lebih senang gitu ya, Iya. dengan tantangannya. Iya. Bukan merpatinya berarti. Ya pasti dengan merpatinya lah. Oke. Nah, untuk awal mula kan, kalau misalkan kita senang ke sesuatu pasti awal mulanya ada yang membawa atau ada yang Iya. mempengaruhi. Itu awal mulanya dari siapa nih pengaruh ke merpati sendiri, atau boleh dong diceritain kisah awal mula bisa? Jadi ke merpati gitu kan. Kan awalnya tuh memang aku di Kicau, di Ocehan. Oke. Tapi memang nggak lama, terus ketemu sama Haji Deden, ngobrol banyak lah tentang hobinya aku yang dulu dan hobinya Haji Deden. Dan kebetulan pas waktu itu dia tuh hobinya merpati, gitu loh. Terus dikasih tahu, sharing tentang merpati begini, terus diajakin ke kandang lihat gitu kan, terus diajakin ke lapang juga cara ngelatihnya, terus ngeliat lomba. Awalnya sih cuman lihat-lihat aja, seneng-seneng aja, belum ada gimana gitu. Tapi pas lama-lama sering diajak gitu, jadi Senang ya? seneng banget. Nah, Berarti pengaruh terbesarnya berapa Haji? iya bisa. Ya, oke. Nah, menggeluti dunia merpati yang sekarang Bu Haji geluti nih, atau jalankan ya, seperti apa sih kebahagiaan yang didapat gitu? Buat aku pribadi sih ya, kalau main di merpati tuh kebahagiaannya tuh luar biasa. Dia tuh jadi setelah seharian kerja dari Senin sampai Jumat aku harus kerja, ngurusin rumah, ngurusin anak, dan waktu yang ditunggu tuh memang pas weekendnya tuh bukan kayak orang lain main ke mall atau misalnya apa. Nah, main di merpati itu jadi kayak candu aja gitu. Healingnya di merpati? Iya, jadi bukan udah di mall kayak mama gitu, enggak. Oke. Jadi sebetulnya untuk masuk ke dunia merpati itu kan kita tahu ya, identik dengan yang namanya matahari. Iya, betul. Apa tuh? Ada rasa takut kah? Ya kalau cowok mah jangan takut hitam ya. Kalau cewek kan lebih Iya sih, lebih memperhatikan perawatan. Nah, itu jadi salah satu jadi salah satu kendala nggak sih buat Bu Haji sendiri? Kalau buat aku pribadi sih nggak jadi kendala ya. Kayak misalnya panas-panasan gitu kan. Orang lain udah pakai skincare. Kalau memang perempuan sih kebanyakan yang anti panas ya. Kalau buat aku nggak sih. Aku cari happy-nya. Gitu. Kalau misalnya masalah wajah, besok lusa bisa Perawatan lagi. Iya, perawatan lagi gitu. Jadi intinya nggak takut panas lah ya. Enggak. Oke. Nah, ini buat Pak Haji. Ada mungkin kalau misalnya cowok nih atau misalnya Pak Haji diikutin, kan suka ikut ke lapang. Ada risih nggak atau ada kagok nggak misalkan tuh diikutin Pak Haji, Bu Haji? Enggak. Senang malah atau gimana? Senang, lebih senang. Kalau lebih senang ya. Oke. Tapi nggak ada kalau di lapang suka ada misalkan tuh perbedaan pendapat gitu, misalkan ini burung nih harus seperti ini atau apa? Ada aja sih. Ada aja. Ada aja. Tapi sampai dibawa ke rumah jadi piring terbang gitu enggak? Enggak. Enggak lah. Cuma sampai situ aja. Oke. Nah, konon dulu ketemu jodoh di sela-sela kegiatan merpati. Apa betul? Bisa diceritain dong? Karena kan tadi saya selentingan atau saya sedikit menggarisbawahi ketemu Pak Haji gitu kan di sela-sela hobi. Nah, bisa diceritain nggak kisahnya atau ini unik loh? Dimana jangan salah,
merpati juga bawa jodoh. Jangan berpikir kita harus menjodohkan terus merpati, tapi merpati pun bawa jodoh ternyata ya. Alhamdulillah. Nah, ceritain dong sedikit. Awal ketemu sama Haji Deden tuh memang awalnya dari ngomongin hobi ya. Yeah. Terus kita memang ada beda di hobinya. Pas waktu itu ketemu setelah 20 tahun nggak pernah ketemu. Tapi sebelumnya sempat masih pernah kenal? Pernah kenal, tahun 97 lah. Kita tuh sempat aku kenal sama Haji Deden sekitar tahun 97. Kita teman nongkrong, sering jalan gitu. Ya teman dekat lah gitu. Waktu dulu tuh tahun 98 udah selesai. Haji Deden dengan kehidupannya masing-masing, aku juga dengan kehidupanku sendiri. Setelah 20 tahun baru kita ketemu lagi. Di hobi? Iya. Oke. Di hobi apa di tempat yang lain nih? Kalau pas awal ketemu tuh di tempat yang lain. Di tempat yang lain. Kebetulan gak sengaja ketemu, terus akhirnya ngobrol-ngobrol. Nah, ngobrol panjang lebar tuh nyampe lah ke situ. Akhirnya jadi tukeran nomor, terus sering komunikasi untuk lebih sharing ke hobi gitu. Dan hobi itu juga dijadikan alasan untuk pendekatan. Karena dengan hobi ini jadi kita tuh lebih sering komunikasi, lebih sering ketemu juga gitu. Nah kalau di film kan ada tuh yang namanya Evil I'm in Love. Nah kalau ini lain cerita nih. Merpati I'm in Love. Ini keren. Nah jadi apa namanya di sini nih yang sedikit mungkin unik ya, unik karena kalau kita tahu mungkin ibu rumah tangga ya, mungkin kegiatannya bisa dibilang sebetulnya ya kalau misalkan saya sendiri koreksi, kalau saya salah mohon dikoreksi, sebetulnya ibu rumah tangga tuh lebih berat pekerjaannya gitu kan dibanding bapak rumah tangga. Nah di sini bagaimana cara membagi waktu antara pekerjaan, karena selentingan tadi saya dengar ngobrol kalau Bu Haji juga ikut merawat ya Pak Haji ya, ikut ngasih makan, ikut mungkin segala macam. Nah ini cara membagi waktunya gimana nih? Kalau untuk hari kerja sih Senin sampai Jumat itu udah pasti aku harus kerja ya. Nah paling untuk ngurusin merpatinya tuh di weekend aja, Sabtu Minggu. Dan kalaupun misalnya harus ada acara keluarga, aku pilihnya pas di Giringan B. Oke. Jadi untuk keluarga di Giringan B. Iya. Dan untuk Giringan A udah khusus lomba merpati. Lomba merpati. Iya. Ini jadi saya jadi ingat salah satu bisa dibilang temennya dulu. Dia masih sekolah. Katanya kalau Giringan A kata bu guru libur. Kalau Giringan A itu benar libur. Kalau Giringan B baru sekolah. Sama ya mungkin. Jadi healingnya itu ada di Giringan B, Giringan A fokus lomba. Ada yang protes nggak sih anak atau siapa gitu? Enggak sih ya kalau anak tuh, karena memang ada waktunya gitu sama anak kayak gitu. Jadi nggak ada yang protes? Nggak ada sih. Oke. Nah di sini yang mungkin cairnya nama besar HD Kawalu ya, dimana salah satu playernya bernama Dewa Dewi. Bisa dibilang Dewa Dewi salah satu player fenomenal yang haus akan amplop atau juara. Iya kayak gitu ya. Karena saya setiap meliput, saya selalu menulis di piagam ada nama Dewa Dewi. Terus kalau misalnya saya moto pasti ada nama atau Bu Haji atau Dewa Dewi selalu. Mungkin beberapa kita pernah ketemu ya kan ya, sama jokinya kan. Nah, sebelum memiliki Dewa Dewi adakah player lain? Saya nggak, bentar ya, kita keep dulu untuk Dewa Dewinya itu surprise. Ada nggak sih sebelum Dewa Dewi yang memang mengangkat nama dari tim HD? Kalau untuk pas aku baru turun di Merpati sih rasanya untuk ngangkat nama tim HD nggak ada ya, belum ada. Cuman memang dulu tuh Haji Deden tuh main di Merpati dari tahun 2009 ya. 2009 sampai 2014. Ya. Sempat di Merpati juga. Nah kalau pas waktu zamannya Haji Deden dulu sendiri, aku belum masuk. Dia pernah cerita sih ada punya mahkota ya. Mahkota dulu tuh. Tapi nggak setenar Dewa Dewi mungkin. Dulu kan nggak ada itu. Belum ada YouTube sih ya, jadi mungkin. Berarti saya masih muda.
Oke, mungkin eventnya juga nggak sepadat sekarang ya. Iya. Jadi terus secara media juga mungkin nggak seseliweran sekarang ya, istilahnya Facebook apa segala macam. Nah, tapi sebelumnya memang Pak Haji juga sudah mengoleksi beberapa player unggulan. Iya. Ada ya mungkin. Nah, Dewa Dewi nih, awal mula lahirnya Dewa Dewi. Boleh dong diceritain siapa Pak Haji atau Bu Haji yang mau cerita? Ini aja. Saya suruh cerita. Oke. Tapi yang lain jangan tidur ya, soalnya kalau misalkan diceritain ntar ngantuk bahaya. Oke. Awal mula Dewa Dewi. Awal mula Dewa Dewi ada di kandang tim HD itu memang awalnya tuh burung itu dari temennya Haji Deden. Masih di area Tasikmalaya juga. Waktu itu aku take over tuh masih piikan, belum jadi player kayak sekarang tuh, masih buru 9 waktu itu. Belum kelihatan itu player atau bukan? Belum. Baru belajar. Baru belajar. Itu sekitar bulan Oktober apa November kalau nggak salah. Oktober atau November 2019. Masih piikan gitu, masih belum kelihatan lah bakalan jadi kayak gini gitu. Oke. Alasan ngambil Dewa Dewi sementara itu belum terlihat kerjanya ataupun istilahnya seperti apa kedepannya? Alasan aku tuh yang pertama karena waktu itu 2000 kan aku mulai turun tuh 2018 ya. Oke. Mulai senang-senang kayak gitu, tapi memang nggak terlalu fokus. Dan aku ngandelinnya percaya ke dia, percaya ke Haji Deden. Jadi itu tuh atas rekomendasinya Haji Deden. Burung begini. Terus dia juga bukan kasih jaminan sih ya. Dia lebih ngeyakinin aku tuh bahwa ini burung bisa diolah loh. Bagus. Jadi gitu ya. bisa jadi player yang bisa diandelin gitu. Kalau nggak bagus bahaya Pak Haji. Untung bagus beneran. Nah, akhirnya diambil lah itu Dewa Iya, Dewi. diambil. Nah, alasan Pak Haji nih yakin banget dengan Dewa Dewi waktu merekomendasikan, oh ini burung bagus loh Pak, kalau masa depannya bakal cerah atau ceria gitu. Dari piiknya udah kelihatan sih. Udah kelihatan gimana? Dari ya? cara terbangnya, Dari terbangnya. Atau mungkin ada terahnya atau nenek moyangnya. Nah, terakhir. Dari dulu kan nggak bilang ini terahan apa enggak. Nggak ada ya. Ya. Tapi kelihatan terbang pas 2 giringan udah ngering terus. Berarti murni feeling ya. Iya. Belum pernah Moncot. Moncot. Oke. Jadi itu yang benar-benar meyakinkan kalau ini burung bakal punya prospek masa depan. Ya. Nah, Dewa Dewi adalah burung dengan stabil juara ya. Nah, ini untuk Dewa Dewi sendiri itu awalnya itu ternakan atau memang seperti apa nih? Ternakan dari siapa gitu? Iya, ternakan dari teman. Dari boleh disebutin atau Iya. Nah, maksudnya gini, jadi kalau misalkan memang ini ternakan, berarti ini ternakan dari masih Tasik area ya. Iya, area Oke. Tasik. Dan itu memang di take over dari PI. Iya. Prosesnya berarti ada di HD. Iya betul. Dari tim Dari- Haji sendiri ya. Itu berapa lama sih prosesnya sampai dia Pak Haji mungkin benar-benar melihat, oh ini benar-benar lomba, burung udah layak lomba gitu. Berapa bulan itu? Paling 7 giringan berapa bulan? 7 giringan berarti hampir 3 bulan 3 setengah bulan. ya? 3 bulan. 3 bulan setengah. Oh iya, soalnya pas tahun 2019 tuh dia udah ikutan Liga Armstrong. Awalnya itu ikutan Liga Armstrong, pas alhamdulillah juara kelima waktu itu. Itu perdana lomba. Iya. Iya. Langsung Perdana lomba Liga kayak gitu. termasuk lomba besar ya kalau untuk Iya. liga. Itu langsung nyangkut. Iya, alhamdulillah. Dari situ amplopnya terus. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, karena kan memang untuk kita tahu nanti kita main ke kandangnya, kita kupas tentang Dewa Dewi, karena barusan saya main ke kandangnya full piagam nempel di dinding otomatis, dan saya lihat cuma beberapa nama dan kebanyakan adalah nama Dewa Dewi. Otomatis Dewa Dewi adalah salah satu aksesnya Bu Haji juga ya, atau timnya Iya. ada ya. Dan memang yang saya dengar dan ini valid, kalau Dewa Dewi sudah banyak yang nawar, betul nggak sih?
Iya termasuk saya sih. sendiri. Cuma nggak dikasih. Kalau yang nawar ya sudah lumayan cukup banyak ya. Yang serius? Yang serius juga ada yang sampai berkali-kali datang, yang berkali-kali WhatsApp, telepon gitu. Alasan tidak dijual atau alasan tidak dilepas? Ini ceritanya alasannya tuh ini ceritanya tidak dijual, tidak dilepas atau memang Karena kurang. karena kurang cocok harganya? Sebenarnya sih kalau harga sih rasanya sudah apa ya, sudah cukup lumayan lah gitu ya kalau Oke. buat kita ya. Hmm. Jadi memang aku tuh nggak mau take over ke tempat lain itu karena memang pertama udah terlalu sayang, karena memang kita rawat dari kecil banget gitu. Dari kasarnya tuh Dari nol lah ya? zero to hero gitu loh. Oh, siap. Oke. Keren banget bahasanya. Benar. Memang bukan belum jadi apa-apa gitu. Mm-mm. Dan aku juga gak nyangka bisa jadi kayak sekarang gitu Dewa Dewi, dan memang udah sayang banget deh gitu, karena memang setiap hari juga dia kalau sore ke malam gitu dia pulang ke rumah, bukan tinggal di kandang lagi bareng sama kita di sini. Oh, jadi dia dibawa ke rumah? Iya, selalu Sama seperti- kandangnya? Iya, sama dupannya. Sama dupannya? Iya, Cuma Dewa Dewi aja apa semua? Dewa Dewi aja. Oh, itu spesial. Spesial Dewa Punya Dewi. kamar sendiri gitu kan. Punya kamar sendiri. Nah, jadi intinya bukan karena tidak cocok harga, Bukan. tapi memang benar-benar tidak akan dilepas. Sejauh ini enggak lah kayaknya. Enggak akan. Saya baru mau Enggak, maaf. Oh, Enggak akan jual. jadi bukan karena harga, ternyata memang Dewa Dewi punya apa ya, histori yang sangat luar biasa ya, mungkin buat Pak Haji dan Bu Haji gitu kan. Salah satunya mungkin itu juga yang menjadikan alasan Pak Haji dan Bu Haji sejauh ini ya Iya, apa, kita jadi partner dalam segala hal gitu. Nah, itu Nah, gara-gara itu. Dewa Dewi itu. gara-gara Dewa Dewi. Nah, sejauh ini ada berapa player sih di kanal? Player yang udah dijual itu tadi sekitar 10 lah. 11 lah. 11 player. 11 player. Oke. Dewa Dewi sendiri ini udah punya anak atau misalkan turunan atau apa ya? Namanya tuh piikan atau apa? Kalau anak sih udah ada ya, tapi betina belum ada jantan. Semuanya Iya. selalu betina atau memang Jadi tuh netesnya tuh satu. nggak pernah dua-duanya? Enggak. Dan yang netes betina? Iya. Dua-duanya betina. Jangan ngarepin inden jantan ya. Tapi sejauh ini ada nggak sih yang jantan mungkin dari apa gitu? Mungkin dari cucunya Dari atau cucunya palingan. Dari cucunya ada jantan. oh dari cucunya jantan. Jadi Iya. anak yang tadinya betina itu dijodohin dapatnya baru ada Jantan, jantan iya sama. betul. Sudah ada yang manggung? Kalau untuk terakhirnya Dewa Dewi belum sih, masih kan 2022. Oh, sudah pakai ring dulu. Iya. Ada berapa? Berapa tuh? 6. Ya. Yang sudah mulai latihan? Baru Dua dua, ya, baru baru dua. dua. Satunya boleh. Tapi itu murni asli dari darah Dewa Dewi. Iya. Iya. Cuman mungkin bukan langsung ya, karena melewati cucu dulu anaknya dulu, dulu iya. gitu kan. Yang kebetulan memang anaknya turunnya selalu betina. Sudah berapa kali? 2 kali ya. 2 kali betina Iya, terus. betul. Itu nggak coba dengan apa sih namanya tuh? Ganti betina. Ganti betina atau strategi lain Eh. supaya dapat jantan? Belum sih ya, kalau sejauh ini belum ada rencana buat diternakin lagi, tapi next time mungkin kita bisa coba untuk dimix sama betina yang lain. Harus. Harus ya. Karena memang posisinya mungkin kan yang namanya makhluk hidup kena sama yang namanya usia ya, Pak Iya. Haji, Bu Haji ya. Maksudnya ya takutnya nanti Dewa Dewi sendiri kan makin lama makin bertambah usia, sementara mungkin tenaga juga nggak akan sekuat muda lagi mungkin ya. Tapi balik lagi dari 2, mudah-mudahan saya dapat celah 1. Oke. Nah, sebenarnya kelebihan Dewa Dewi itu apa sih secara karakter? Kalau secara karakter tuh dia memang semi ya, semi dari atas bisa, dari bawah juga dia bisa loncat. Tapi lebih, kalau menurut aku pribadi gitu ya, dia lebih istimewa kalau misalnya pas manuver. Sebetulnya Dari senjatanya adalah manuver. Iya, lebih dominan di situ. Oke. Ini yang bikin saya senang tuh ternyata Bu Haji berapa tahun sih Bu Haji untuk
menggeluti dunia merpati ini tadi dari 2000 Aku berapa? dari 2018. 2018 juga akhir kayaknya. akhir, anggap 2019 awal, 19, 20, 21, 22. Secara apa ya, penjelasan kayaknya beliau udah expert di bidang merpati kayaknya. Karakter mungkin kita kalau ngobrol nih Bu, kalau kita ngobrol sama cewek atau misalkan sama ibu-ibu rumah tangga, kalau kita ngobrolin manuver mungkin mereka nggak akan ngerti, apalagi jablay disangkanya apa gitu kan. Tapi kalau misalkan dengan orang-orang merpati kita ngobrolin, oh ini mah jablay, nggak akan ada yang tersinggung, betul kan? Karena secara karakter memang ada semi, ada manuver, ada apa, sniper, apa segala macam. Nah ini sampai sedalam itu Bu Haji menggeluti dunia merpati. Apa sih yang bikin apa mendorong Bu Haji untuk menggeluti kayak sampai ke karakter, sampai mungkin ke betina harus seperti apa gitu? Karena aku punya prinsip kayak gini, apapun yang kita tekuni itu harus benar-benar paham, benar-benar ngerti gitu. Jadi jangan sampai cuma ngandelin orang lain gitu. Jangan setengah-setengah. Betul, jangan setengah-setengah. Karena memang yang udah aku rasain, kalau kita memang serius, kita fokus, hasilnya ya pasti akan kita dapat yang terbaik gitu. Ini keren. Kalau kita serius, fokus, pasti lebih dapat hasil yang maksimal, Iya. yang terbaik. Nah, menstabilkan burung andalan hal yang paling sulit. Nah, bagaimana bisa menstabilkan dewa dewi stabil? Ini bukan stabil di ring ya, tapi stabil di amplop. Ini memang benar. Setiap saya liputan di Tasik, ada dewa dewi selalu nyangkut. Nah, ini yang perlu kita kupas. Apakah ada rawatan khusus mungkin dari joki ini? Nggak ada sih. Sama aja rawatannya. Iya, sama. Ada rahasia? Rahasia cuma keyakinan aja lah. Harus Sama pakai ini nih, berusaha. harus pakai Hati. jiwa ya, harus Iya. pakai hati ya. Oke, nggak ada ritual-ritual khusus. Enggak. Cuma pas mau geber selalu ucapin dulu bismillah. Oh, bismillah ya. Iya. Nggak harus misalkan pakai sendal sebelah merah sebelah Nggak merah. Nggak ada lah. Atau nggak pakai sendal gitu, nggak Nggak ada. Jadi intinya murni Iya, murni. itu benar-benar bahwa dewa dewi punya skill. Iya. Yakin. Yakin. Sejauh ini ngegeber dewa dewi Jauh ini apa sih gitu? Kan mungkin ada beberapa player iya. yang dipegang sama siapa kan Igun ya? Ugun. Sejauh ini yang membedakan player ini dan player dewa dewi seperti apa? Ya kalau aku sih nggak dibeda-bedain, cuma sama, semua juga sama lah, nggak ada yang dibeda-bedain. Cuman kalau dewa dewi semangatnya agak beda gitu. Oke, karena sudah tahu ya, sudah lebih yakin ya, mau moncor tinggal milik. Oke, nah, andai kata nggak dikasih dewa dewi untuk digeber lagi, anggap dewa dewi misalkan sekarang kan libur ya. Iya, sekarang lagi Ah, istirahat. Ya. Semangatnya bakal tetap kayak dewa dewi ada lomba, sebelum istirahat atau apa? Ya tapi pasti bakalan sama lah, soalnya kan jangan tergantung sama satu burung lah. Oke. Siapa tahu kan ada gantinya gitu kan, ada ganti dari burung yang lain, pastilah tetap semangat. Oke. Tetap semangat dan memang tidak boleh mengandalkan satu burung. Nah, kita tahu ya kalau misalkan di lomba Tasik, siapa sih yang nggak kenal dewa dewi? Ibaratnya dewa dewi is the best lah. Kalau misalkan kita ngobrolin tentang dewa dewi, selalu nyangkut di juara, namun ketika di lomba nasional kok dewa dewi kurang greget apa? Kalau yang aku perhatiin gitu ya, kan kita memang ikutan lomba nasional tuh baru kemarin 2021 ya kan. Karena aku juga harus ngeliat dulu kelayakan dewa dewi seperti apa. Terus kita udah ngerasa kayaknya udah cukup deh gitu dewa dewi buat dibawa ke nasional. Nah, tinggal jokinya kayaknya kurang mental. Jokinya kurang mentalnya kurang ini. Mentalnya masih kurang kurang greget gitu. Bedanya mungkin kenapa tuh bisa kurang greget? Apa karena lihat, waduh lawannya Nah, kenal Kayak gitu tuh. Apa nih cerita dong sedikit Pak Haji? Apa yang bikin nervous gitu? Atau nervous atau yang bikin gugup saat di Lomnas? Nah, mungkin lihat musuh-musuhnya tim-tim Besar ya. besar kan pasti itu burung-burungnya pada mahal, Siap. Pada bagus juga. pada kan. bagus lah gitu. Dan
tapi masih belum pede kali. Oke. Jadi intinya itu pengaruh juga. Iya, karena waktu itu juga pas dicari pernah lomba nasional tuh karena saking groginya dia salah pantau. Dan aku sudah manyun di pinggir. Pas putaran 4. Iya, pas putaran 4 langsung satu putaran lagi dia dibagi. Putaran 4 dia masih ada. Masih. Satu putaran lagi langsung dibagi. Oh, Iya. justru jadi makin masuk ke babak selanjutnya makin gumpur ya. Beda lagi dengan babak awal ada DO lah ya, aman. Iya. Nah, padahal putaran 4 loh. Kalau nggak salah babak 5 dibagi. Iya, dibagi. Iya. Iya. Kalau misalkan nggak terjadi kegemperan mungkin Kegemperan. kebagian. Kenapa Kegemperan. aku gemper? Oke. Nah, sekarang selain Dewa Dewi nih, kan Dewa Dewi istirahat nih. Iya. Ada nggak sih yang mungkin yang dinilai dari cucu-cucunya yang dinilai ini bakal sedikit mirip gitu untuk secara kinerjanya? Kalau dari Terahan Dewa Dewi sendiri gitu yang udah mulai kelihatan tuh dari 2 ekor naga sama barong, namanya kita namain barong sama ekor naga. Itu mungkin kalau dari Terahan Dewa Dewi ya. Karena emang udah mulai dilatih. Kalau misalnya pelapis Dewa Dewi yang lain sih kita punya mahkota namanya. Mahkota. Iya, dia Terahan Ledis sama Makita. Dari Dasaran. Dasaran. Terus ada juga namanya Kirana. Paling itu sih. Ini udah hafal banget. Asli. Harus hafal soalnya kalau pas ke kandang. Nah, loh burung nggak ada satu di kemana nih? Nengokinnya setiap hari apa gimana nih Bu Haji? Hampir setiap hari, setiap pulang kerja pasti ke sini. Jadi hal yang wajib ya? Iya, jadi kalau nggak ke kandang tuh ada rasa kayak galau, kayak nggak gimana gitu, kayak ada kurang lah. Padahal secara jarak kandang sama rumah lumayan lah ya. Lumayan. Jadi tapi tetap kewajibannya justru lebih melihat ya. Kalau pulang kerja tuh pasti sebelum ke rumah ya ke kandang dulu. Oke. Nah, secara player-player yang ada di kandang atau di markas besarnya HD, terbersit nggak atau misalnya terpikirkan nggak untuk nambah player lagi atau misalnya take over dari player lagi untuk melapisi misalkan saat Dewa Dewi istirahat atau misalkan seperti itu? Ada sih ya, pengen nambah lagi gitu untuk kedepannya, untuk jadi pelapis Dewa Dewi, jadi biar Dewa Dewi ya biar temannya kan kalau nggak ngobrol juga kan dia kesel kali gitu. Mungkin kedepannya juga mungkin insya Allah lah kita nambah lagi player untuk dari luar gitu. Oke. Dari take over dari luar. Sudah ada pantauan? Pantauan ada beberapa sih tapi belum ini ya. Hah? Bajingan. Gosipnya di situ ya. Gosipnya memang burung itu lagi diincar banyak di tim. Masuk. Saya juga sempat ngincar. Gitu. Tapi belum rezekinya. Saya nggak tahu apa yang menahan bajing ireng tidak dilepas gitu. Mungkin apakah karena sudah ada pendekatan lain gitu kan. Nah, andai kata tambah player, burung kencang atau stabil? Harusnya dua-duanya ya, kencang dan stabil. Susah. Terus rumahnya kencang belum hoki. Saya per ini manuver atau semi atau jablay? Kalau aku lebih suka semi. Semi. Iya, kalau aku lebih suka semi. Kualitas atau prestasi? Prestasi. Oke. Kelabu atau tritis? Aku lebih suka kelabu. Tritisnya jangan lupa nanti. Iya, Oke. Nah, kalau Dewa Dewi nih, lebih milih moncor atau jebol patrek? Lebih baik moncor. Moncor. Dibanding jebol patrek? Iya. Oke. Nah, kalau untuk Dewa Dewi juga, digeber atau menggeber sendiri? Nah, mungkin harus tanya Nah. bagaimana tuh? Digeber apa menggeber sendiri? Maunya gimana? Pak Haji lebih senang mau geber Dewa Dewi sendiri atau dikasih ke joki? Ya senang dikasih sama joki ya. Lebih baik gak nonton. Tapi kadang stres lihatnya tuh kalau pas lagi lomba.
lupakan Dewa Dewi, menjual atau membeli? Membeli. Membeli. Susah tuh. Oke. Nah, jadi intinya saya simpulkan burung kencang, burung stabil itu agak susah ya. Kalau misalkan manuver atau jablay, semi pilihannya ya. Itu jelas. Mungkin salah satu kriteria yang memang diinginkan untuk mengisi kekosongan. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya player semi kencang tapi warnanya kelabu, nah boleh deh diinfoin ya, karena udah jelas ya patokannya adalah Dewa Dewi. Iya. Oke, terakhir nih Bu Haji, Iya. ada nggak pesan-pesan khusus buat mungkin buat para ibu-ibu ataupun para perempuan ya khususnya Perempuan. menanggapi tentang yang memang sejauh ini ada beberapa joki yang sudah mulai bermunculan ya, dari joki-joki cewek juga, dan dari Pangandaran ada Kanika kalau nggak salah itu dari joki SB Pangandaran, lalu ada Rere dari jokinya Bandung yang memang sudah mulai, karena kalau kita bisa dibilang hobi merpati sudah bukan milik lelaki lagi. Oke, ada pesan nggak buat teman-teman? Ada buat teman-teman terutama perempuan, kalau kita memang punya hobi, jangan pernah malu untuk dikembangin. Tetap semangat, berusaha, fokus ngejalanin hobi itu sendiri, terlepas dengan circle-nya yang lebih banyak ke laki-laki. Iya. Jangan pernah jadi ngerasa minder, biar nanti mendapatkan hasil yang luar biasa, hasil yang maksimal. Oke. Pesan untuk yang menawar burung ada jual. Jangan coba menawar lagi karena nggak akan dijual. Kecuali anaknya. Apa cucunya? Sorry. Cucunya ya. Saya udah nyiriin satu, Pak Haji ada satu. Tenang aja. Oke, jadi itu obrolan singkat dengan timnya HD. Terima kasih banyak Bu Haji, Pak Haji. Saya ganggu waktunya, teman-teman juga. Besok kita lomba di Sumur ya. Iya. Mudah-mudahan ada rezekinya juga buat tim HD, walaupun agak pincang juga ya kan. Amin. Dewa-dewinya lagi mabung ya. lagi mabung. Tapi insya Allah tahun depan ada 6 player dengan ring 2022 Amin. bisa manggung, bisa memberikan persaingannya lebih baik ya. Amin. Mungkin para penerus. Pak Haji ada yang mau ditambahin? Udah. Cukup? Cukup. Nah, Dewa Dewi nggak dijual kok, nyantai aja. udah gembar aja ini jokinya katanya kan gitu. Ya, pokoknya jangan lupa dukung terus 3 channel berbahaya. Insya Allah kita bakal roadshow lagi setelah Lebaran. Kita mangprang di beberapa kota, termasuk Depok. Kita lagi susun jadwalnya. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi di kotanya masing-masing. Dan jangan lupa besok untuk giringan sekarang Longnas Putaran 6 ada di Banjarnegara, tepatnya di Sayangpala ya, lapaknya. Giripala ya, Banjarnegara, Jawa Tengah. Dan untuk giringan depannya kita akan kumpul di satu titik di Kuningan, di Lapak Awi Rarangan, Kabupaten Kuningan kalau nggak salah. Pokoknya ikutin terus dan dukung terus 3 channel berbahaya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap salam silaturahmi, salam semangat lomba, semangat silaturahmi, dan semangat berbagi. Ingat, satu hobi kita bersaudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.